Pengembangan keuangan syariah di Indonesia, khususnya komersial, dinilai masih kalah dibandingkan Malaysia. Kenapa sih dari 200 juta lebih ini tidak bisa mewujudkan sistem perbankan yang baik, yang kira-kira mengakomodir kepentingan umat Islam? Kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak? Malaysia meraih kedudukan pertama dalam indikator pembangunan kewangan Islam IFDI. Dan disitulah Malaysia lebih berkembang. Perbankan syariah kita memang masih banyak room untuk bisa ditingkatkan. Dan perbankan Islamnya, namanya Bank Islam Malaysia Berhad, itu ada pada tahun yang sama. Jadi tahun 83 itu pula. Jadi begitu undang-undangnya ada, baru dibuat banknya. Kalau di kita, banknya dulu ada, baru undang-undangnya. Insya Allah kita bisa nyusul Malaysia kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Jawahir Mansuri, kita bertemu kembali di channel Jawahir Mansuri. Yuk, kita akan melihat bagaimana perkembangan ekonomi dunia, tentang masalah ekonomi Indonesia dan Malaysia. Seharusnya Indonesia juaranya, tapi loh kok malah ini Malaysia mudah senyap untuk meraih ekonomi yang besar di mata dunia. Yuk kita lihat bagaimana perkembangan ekonomi tersebut, bagaimana cara mengakomodir, bagaimana organisasi Indonesia di Bank Indonesia ini atau di Malaysia, cara membagikan ekonomi yang ada di negara tersebut. Yuk kita lihat bersama-sama. Keuangan syariah di Indonesia, khususnya komersial, dinilai masih kalah dibandingkan Malaysia. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budi Waluyo mengatakan meski Malaysia lebih unggul, namun potensi perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup besar. Dodi mengatakan selain perbankan syariah dari sektor social finance seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, Indonesia juga memiliki jumlah 85% penduduknya muslim. Masih memiliki potensi lebih unggul dibandingkan Malaysia. Malaysia punya keunggulan dari sisi keuangan syariah yang sifatnya komersial. Keuangan syariah dibagi dua, commercial finance, yang perbankan syariah, dan disitulah Malaysia lebih berkembang. Perbankan syariah kita memang masih banyak room untuk bisa ditingkatkan. Malaysia meraih kedudukan pertama dalam indikator pembangunan kewangan Islam IFDI. Saya sudah bertemu dengan beberapa pejabat bank di konvensional untuk mengarahkan pada nilai-nilai syariah. Walaupun akadnya kemudian teman-teman sekalian dibentuk dengan form-form yang sifatnya konvensional, tapi nilainya bisa ditawar di situ. Misal, ada teman-teman yang ingin membuka tempat hunian, dia mau bikin KPR, ya ke bank syariah, marginnya terlampau tinggi. Di bank konvensional diberikan margin sekian, tapi persoalannya suku bunganya tidak tetap, dia berubah. Maka apa yang ditawarkan? Dibawalah konsep syariah dengan akad yang berbeda, tapi tidak juga merugikan kemudian konsep yang ada di bank itu. Yang telah Anda tetapkan misalnya 3% ini, bagaimana kalau dibagi dengan hukum seperti ini? Jadi bank itu tetap dapat 3% juga. Tapi kaidahnya ditukar, akadnya menggunakan akad Islam. Ya, jadi bukan mengganti jubah, bukan. Jadi poinnya adalah ini yang kami lakukan, Anda beli dulu ini. Beli ini kami berikan kemudian nilai kesepakatannya selama 3% tadi, kita robah dulu, akadnya jadikan sebagai penjualan. Jadi Anda terima itu, jual lagi kepada kami dengan apa yang telah Anda tetapkan tadi. Jadi dari Anda tetap 3%, tapi kemudian dirobah cara akadnya, kami membayar dengan cara yang sama. Dan tidak terjadi penambahan nanti. Ketika jatuh tempo tidak bisa bayar, konsekuensinya Anda kemudian berkomunikasi dengan teman-teman Anda, saling menutupi. Supaya kemudian tidak terjadi tambahan-tambahan yang hadir atau menjadi tuntutan dari pihak bank untuk menagihnya. Nah, maka saya kira modifikasi semacam ini bisa didiskusikan. Tapi yang terbaik adalah kalau sekali lagi ini keputusan Fatwa Ulama Indonesia MUI, kalau ada syariah itu yang digunakan. Kalau tidak bisa di cover, maka konvensional diambil sebagai jembatan. Tapi yang paling besar pertanyaannya adalah kenapa sih dari 200 juta lebih ini tidak bisa mewujudkan sistem perbankan yang baik yang kira-kira mengakomodir kepentingan umat Islam? Kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak? Gitu kan? Saya kira, dan tidak ada yang dirugikan. Negara juga untung, masyarakat juga untung. Maka salah satunya adalah hidupkanlah bank syariah itu. Dan dorong syariah itu bukan cuma nama. Saya ulang, dorong syariah bukan cuma nama. Namanya syariah misalnya, tapi menggunakan praktek ribawi yang lebih besar daripada bank konvensional. Itu juga bermasalah. Ada satu poin yang sangat menarik, yaitu adalah seperti ini.
Di Indonesia, gerakan perbankan syariah itu adalah bottom up. Jadi dari masyarakat, keinginan masyarakat sendiri, lalu ketika keinginan gerakan masyarakat itu semakin membesar, lalu pemerintah memfasilitasi. Itu di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia ini terbalik. Kalau di Malaysia itu justru dari pemerintahnya dulu. Jadi kalau di Malaysia itu top down, sistemnya top down. Jadi dari atas ke bawah. Jadi pemerintah, pihak kerajaan Malaysia mengkonsep, membuat undang-undangnya terlebih dahulu, baru muncul perbankan syariah. Kalau di Malaysia, nah ini di Malaysia undang-undangnya, jadi akta Bank Islam di Malaysia itu ada tahun 83. Dan perbankan Islamnya namanya Bank Islam Malaysia Berhad itu ada pada tahun yang sama. Jadi tahun 83 itu pula. Jadi begitu undang-undangnya ada, baru dibuat banknya. Kalau di kita banknya dulu ada, baru undang-undangnya, seperti itu. Kita kan ada komparasi yang sering bikin kita agak-agak inilah ya dengan Malaysia misalnya. Market share kita masih, aset kita masih lebih kecil dibanding Malaysia. Nah ini gimana kita insya Allah kita bisa nyusul Malaysia kok. Kita harus pertama punya keyakinan. Kenapa? Karena pasar kita jauh lebih besar dari Malaysia. Kuncinya kan di situ sebenarnya. Pasar kita besarnya. Satu itu. Yang kedua, potensi kita jauh lebih banyak. Ya, kalau kita datang ke Malaysia, ya spot-spot misalnya untuk pengembangan pariwisata, ya itu lebih banyak di kita sebenarnya. Jadi sebenarnya tadi kita seberapa serius, ya semua komponen. Saya nggak bicara satu dua, tapi semua komponen, semua stakeholders ini secara serius menjadikan ekonomi syariah ini sebagai, boleh dikatakan menjadi part of our national interest. Bagian dari kepentingan nasional kita harus kita perjuangkan. Ekonomi syariah atau ekonomi berbasis hukum Islam adalah sebuah sistem yang prinsip-prinsipnya berasal dari ajaran Islam. Sistem ini mencakup berbagai aturan yang menata aspek keuangan, kepemilikan, hingga perilaku ekonomi sesuai dengan prinsip keimanan seorang muslim. Dalam ekonomi syariah, keimanan seorang individu terhadap Tuhan tercermin melalui tindakannya sehari-hari. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam bentuk perilaku, akhlak, etika, dan tata cara dalam mengelola ekonomi, yang diatur untuk tidak hanya memperkaya individu tetapi juga untuk memberi dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu perbedaan utama ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah dalam hal kepemilikan dan praktik finansial. Di sini, tidak ada konsep kepemilikan yang mutlak. Kepemilikan hanya sebagai amanah, dan ekonomi digerakkan dengan semangat kebersamaan. Selain itu, pelarangan riba atau bunga juga menjadi aspek yang sangat menonjol. Praktik ini kemudian diwujudkan dalam berbagai institusi seperti bank syariah, asuransi syariah, hingga pegadaian syariah. Malaysia, yang dikenal memiliki sistem ekonomi syariah yang paling maju di dunia, mencatat berbagai prestasi luar biasa dalam sektor ini. Menurut laporan dari Dinar Standard dan Salam Gateway, Malaysia meraih predikat negara dengan sistem ekonomi syariah terbaik di dunia pada tahun 2022. Skor ekonomi syariah global mereka mencapai lebih dari 27 poin, mengungguli negara-negara besar lainnya. Prestasi ini tercapai karena Malaysia memimpin dalam 4 aspek utama ekonomi syariah, yaitu keuangan syariah, makanan halal, wisata ramah muslim, serta media dan rekreasi yang bersyariah. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berada di posisi berikutnya. Sementara Indonesia, negara kita tercinta, menempati posisi keempat. Keberhasilan Malaysia ini bukan tanpa dasar. Pemerintah Malaysia, melalui kolaborasi erat dengan industri syariah, menerapkan sebuah pendekatan yang disebut dengan Value-Based Intermediation atau VBI. Prinsip ini mengedepankan dampak positif bagi kehidupan manusia, lingkungan, dan ekonomi secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, ekonomi syariah di Malaysia berhasil menciptakan pengaruh positif yang luas dan berkelanjutan, menjadikannya sebagai teladan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. VBI menekankan pada pencapaian yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi
tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan dan masyarakat. Pemerintah Malaysia mendukung penuh kemajuan ekonomi syariah ini melalui fasilitasi dan kolaborasi dengan industri terkait. Mereka menyediakan pedoman implementasi serta menyiapkan dokumentasi mengenai penilaian dampak positif yang dihasilkan. Bahkan, komitmen ini terlihat pada 12 bank syariah Malaysia yang telah bertekad untuk mewujudkan visi ekonomi syariah yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana Malaysia benar-benar fokus pada pengembangan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial. Dalam upaya mencapai visi ini, teknologi memainkan peran penting. Malaysia berusaha mengintegrasikan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, hingga robotik dalam ekonomi syariah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa layanan ekonomi syariah tetap relevan di era digital dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan yang sulit terjangkau. Inisiatif ini menunjukkan betapa seriusnya Malaysia dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi syariah dapat dirasakan oleh seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Namun, yang perlu kita ingat adalah bahwa keberhasilan Malaysia bukanlah sesuatu yang perlu kita cemburui atau bandingkan dalam arti negatif. Sebaliknya, pencapaian mereka menjadi inspirasi yang sangat berharga bagi kita untuk belajar dan berkembang. Kita masih memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia dengan semangat yang sama. Daripada membandingkan mana yang benar atau salah, mari kita jadikan ini sebagai pelajaran untuk menyusun langkah-langkah nyata yang bisa meningkatkan sistem ekonomi syariah kita sendiri. Kita bisa melihat bagaimana penerapan nilai-nilai syariah dapat memberikan dampak positif dan mempersatukan masyarakat dalam tujuan ekonomi yang lebih luas. Ya, begitulah tentang bank syariah yang ada di Malaysia dan Indonesia. Untuk sementara perkembangan di Malaysia sangat pesat tentang bank syariah Islam. Nah, jadi Malaysia bisa, kenapa kita tidak bisa? Harus bisa, kayak gitu. Jadi tidak perlu gengsi untuk belajar kepada Malaysia, tidak perlu ada hal-hal yang ditakuti atau malu dan lain-lain. Kita harus belajar sama Malaysia bagaimana cara mengembangkan bank syariah yang ada di Indonesia. Kalau mengupas tentang bank syariah di Malaysia ini, Indonesia ini baru mengenal sistem perbankan konvensional dan syariah sejak tahun 1992. Maka di Malaysia sudah lebih dahulu berjalan mengembangkan tentang banking system ini sejak tahun 1983. Hal ini diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Syariah di Malaysia dengan nama Islamic Banking (ACT) di tahun 1983. Dengan adanya undang-undang ini, maka Bank Syariah Malaysia, yaitu Bank Negara Malaysia, juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan dan juga pengawasan dari bank Islam seperti yang bisa dilakukannya di dalam bank konvensional. Hal ini kemudian diikuti dengan berdirinya Bank Islam pertama di Malaysia, yaitu Bank Islam Malaysia pada tanggal 1 Juli 1983. Di tahun yang sama pula juga dikeluarkan Undang-Undang Investasi Pemerintah atau Government Investment (ACT). Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk dapat menerbitkan surat investasi pemerintah yang dikategorikan sebagai surat berharga yang menganut prinsip syariah. Ya, kayak gitu. Jadi di Malaysia memang lebih dulu daripada Indonesia. Kalau di Indonesia itu mengenal bank syariah pada 1993, 92, dan sedangkan di Malaysia itu pada tahun 1983. Jadi insya Allah kita bisa mengejar dengan semangat kebersamaan untuk mengembangkan Bank Syariah Indonesia. Begitulah paparan dari kami. Semoga dengan adanya video ini bermanfaat buat
masyarakat yang ada di Indonesia atau Malaysia, menambah pengetahuan tentang bank syariah yang ada di Malaysia dan Indonesia. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.